Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Ismi Asita, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Teman-teman, di tengah derasnya arus informasi yang semakin mudah diakses oleh siapapun, kini masyarakat dihadapkan dengan tantangan serius, yaitu dalam memilah suatu kebenaran. Jika dahulu penyebaran informasi disampaikan oleh pihak-pihak tertentu yang memang kompeten dan ahli di bidangnya, kini setiap individu berperan tidak hanya sebagai objek penerima informasi, tetapi juga subjek penyebar informasi. Nah, konsekuensinya adalah proses pencarian informasi yang valid, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin menantang. Fenomena ini juga merambah pada penyebaran informasi keagamaan yang mengandung unsur dakwah. Dahulu, dakwah disampaikan oleh alim ulama yang kredibel, kompeten, dan memiliki landasan ilmu yang kuat. Setelah berkembangnya zaman yang menghasilkan media sosial, siapapun yang memiliki akun media sosial merasa berhak untuk menyampaikan pesan keagamaan, maka muncullah fenomena ulama dadakan yang seringkali tidak dibekali dengan landasan ilmu yang memadai. Kondisi tersebut terkadang memicu perselisihan di tengah masyarakat karena bisa saja informasi yang tersebar itu memicu kesalahpahaman kelompok-kelompok tertentu. Maka dari itu, kita sudah seharusnya melakukan penelusuran sumber informasi secara mendalam untuk meminimalisir potensi terjadinya konflik. Maka dari itu, setiap individu dituntut untuk memverifikasi informasi sebelum memberikan penilaian atau menyatakan salah dan benarnya suatu berita. Nah, prinsip kehati-hatian ini pun disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang mana Allah memerintahkan kita untuk bersikap tabayun yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kaum mukmin diperintahkan untuk memeriksa dengan teliti berita dari orang fasik dan tidak menerimanya secara mentah, karena sikap tersebut dapat membalikan kenyataan dan menyeret kepada kerusakan. Jadi atas dasar inilah sebagian ulama melarang menerima informasi dari orang yang tidak dikenal karena khawatir orang yang tidak dikenal itu adalah orang yang fasik yang mana mereka itu bertujuan untuk menyebarkan kebatilan kepada sesama manusia. Nah, prinsip serupa juga sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Allah melarang untuk mengikuti atau mengatakan sesuatu tanpa pengetahuan, yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Para mufasir menjelaskan bahwa larangan ini mencakup ucapan, tuduhan, dan kesaksian yang tidak didasarkan pada fakta. Nah, seseorang tidak boleh mengaku melihat, mendengar, atau mengetahui sesuatu yang sebenarnya mereka tidak alami atau tidak mereka lihat secara langsung, secara keseluruhan gitu. Dan hal ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang manusia berbicara dan bersikap berdasarkan dugaan atau spekulasi di permukaan saja. Nah, jadi pendengaran, penglihatan, dan hati adalah amanah yang Allah kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi bukan hanya menjadi tanggung jawab sosial, tetapi juga menjadi tanggung jawab individu yang memang berurusan dengan ranah spiritual. Nah,
Dari kedua ayat tersebut ada dua hikmah yang dapat dipetik. Yang pertama dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, Allah menegaskan pentingnya sikap tabayun atau verifikasi informasi terlebih dahulu di tengah derasnya informasi digital yang menyebar cepat dan masif. Dan sementara itu, pada Quran Surat Al-Isra ayat 36, Allah mengingatkan bahwa setiap komentar, setiap penyebaran informasi termasuk di ruang digital tetap berada dalam pengawasan dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Ismia Sita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.